orang semakin tua semakin berkurang tidurnya karena otak itu selalu wong. Kenapa? Apa? Kenapa seperti itu? Karena apa? Semakin di sana mana, semakin banyak yang kita pikirkan. Apa yang dipikirkan? Nah itu tergantung kitanya. Nah, iya. Rutinitasnya apa? Nah, bukan yang saya tanyakan apa yang Anda pikirkan? Kenapa Anda memprediksi semakin tua semakin kurang tidur? Karena semakin banyaknya pikiran. Kalau sekitar dari orang Dari Anda dulu dah. Nah, kalau saya sendiri ya. Dari Anda sendiri. Ya. Karena berhubung saya sedang berkarya dan berkarir, jadi saya memikirkan bagaimana saya itu menjadi saya sendiri di channel saya sendiri dan untuk lebih apa ya? Itu digawe konten itu kan apa wis sembarangan. Ya terus. Oh lagi moto ya dikon. Terus. Iki kepen ngerti penjelasan ente iku lho. Anu ini dadakan melu pirang part bae. Ampun. Gendir. Kenapa Anda semakin tua semakin kurang tidur karena banyak yang dipikirkan. Itu yang kepengen saya tahu jawaban dari Anda. Karena tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Karena impian saya itu sebagai yang saya impikan itu belum tercapai. Saya ingin merasakan apa yang saya pengen membuktikan apa yang saya inginkan itu terwujud. Sekarang Anda sudah merasa tua? Belum. Karena saya semangat, jiwanya muda. Ya. Berarti yang Anda bilang tadi adalah ketika Anda tua, Anda akan semakin kurang tidur. Itu faktor alam sebenarnya. Secara tidak sadar kita itu usia bertambah, tapi kita tidak menyadari bahwa usia kita bertambah dan pola kita itu mengikuti semua. Kalau kena aja. Nah, sebenarnya seperti itu. Kalau saya sendiri harusnya semakin kita tuh tidur kita semakin banyak, istirahat kita semakin puas, semakin menikmati masa istirahat kita. Bukan semakin tua semakin banyak yang kita pikirkan. Kenapa? Karena selagi kita muda, semua yang akan kita kerjakan dilakukan sekarang juga. Misalnya, kita sekarang sedang berkarya di YouTube. Kita harus bekerja sekeras mungkin supaya apa yang kita cita-citakan tercapai. Supaya ketika masa tua nanti kita sudah mendapatkan penghasilan dari YouTube. Kemudian penghasilan itu jangan kita habiskan, kita bangun aset. Bisa saja kita bikin rumah yang rumahnya kita kontrakan. Jadi setiap bulan ada pemasukan dari aset itu. Kita belikan tanah, si emas hitam. Karena tanah itu nggak bakal nilainya turun, kecuali kemudian tiba-tiba ada lubur lapindo, ya kan? Nah, itu kita beli tanah yang mana semakin tahun tanah itu semakin meningkat harganya. Itu investasi gitu. Jangka panjang. Makanya selagi kita muda bekerja keras lah, apapun itu kita bangun jaringan, kita bangun bisnis. Ketika tua nanti kita tinggal menikmati cucu, gitu kan, punya istri baru, gitu kan. Kemudian biarkan iya betul apa yang dibicarakan, tetapi kenyataannya itu memang yang namanya semakin nanti usia. Jangan dulu bicara kenyataan. Anda belum tua. Kenapa Anda sudah melihat sebuah kenyataannya? Realita. Jangan buat sebuah realita. Jangan buat realita orang lain yang susah. Anda jadikan ukuran kita. Nanti kita harus seperti itu. Kita harus melihat orang tua yang sekarang realitanya ternyata dia pensiun, mempunyai passive income, misalnya dia tetap di rumah tapi ada bisnis yang berjalan, kemudian dia tetap mendapatkan penghasilan. Nah kayak gitu kita harus ada yang muncrat kan, kita harus berpikirnya ke situ. Ketika Anda berpikir bahwa nanti tua, kemudian cita-cita saya belum tercapai realitanya, itu menjadi pola pikir yang kemudian meresap ke dalam sanubari bawah sadar. Yang mana menjadi mindset kita akhirnya apa? Sesuatu yang kita pikirkan berulang-ulang akan menjadi sebuah keyakinan, dan keyakinan itu akan menjadi sebuah kenyataan, dan kenyataan itu menjadi sebuah nasib Anda nantinya. Oke, kita kembali lagi di apa Amar FM. Jadi seperti itu Pak.
Jadi itulah kayak semacam gambaran. Kayak semacam kita merenungi nasib. Bahwa kayak semacam bahwa kita kadang-kadang berpikir bahwa nasib kita sudah ditentukan. Kita mau jadi apa nantinya gitu kan. Padahal enggak. Jadi kita adalah di Islam itu manusia adalah khalifah di bumi, ya kan. Jadi tangan kedua dari Tuhan. Karena manusia itu tugasnya kan mencipta, membuat, ya kan. Nah, Tuhan menciptakan nasib yang mana manusia harus menentukan nasibnya sendiri. Nah, Anda tahu tidak nasib itu terbentuk dari apa? Nasib. Nasib. Tik 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 NASIB. Sip. Nasib kan. Kadang kan kita pikirnya kayak gini ya. Nasib saya memang Seperti ini. Iya kan. Saya sudah ditakdirkan menjadi seperti ini. Nah, itu adalah sebuah kesalahan sebenarnya. Yang setelah saya pelajari dari guru saya, ternyata nasib itu bergantung kepada dimulai dari apa? Dimulai dari pikiran. Pola pikir kita, apa yang kita pikirkan saat ini. Misal, untuk saat ini kita dan teman-teman YouTube yang kita pikirkan adalah bagaimana kita sukses di YouTube ya. Nah, pola pikir itu akan menjadi sebuah tindakan. Nah, kita sedang membuat sebuah tindakan. Kita membuat komunitas, kita terjun ke lapangan, kemudian membuat konten, itu sebuah tindakan. Tindakan dari apa yang kita pikirkan gitu kan. Nah, tindakan itu berlanjut ke sebuah kebiasaan. Kita tindakan bersama-sama nih, akhirnya lama kelamaan menjadi sebuah kebiasaan. Kita konten itu sebuah kebiasaan, ya kan? Habit namanya itu. Kebiasaan itu akhirnya menjadikan berkembang lagi menjadi sebuah karakter. Karakter Anda, karena kebiasaan Anda membuat konten, akhirnya karakter menjadi seorang konten kreator, karakter menjadi seorang YouTuber, yang mana saya hidup dari YouTube itu. Nah, kemudian karakter itu yang menjadikan nasib. Karena kebiasaan tadi udah menjadi sebuah nasib. Nah, nasib kita akan menjadi apa? Berawal dari pola pikir yang kita pikirkan awalnya gitu. Kalau Anda berpikir dari awal, percuma saya jadi YouTuber, akhirnya Anda melakukan sebuah tindakan berhenti dari YouTube, macul misalnya. Nah, itulah akhirnya nasib Anda menjadi seorang tukang baju, karena dari sini pola pikir kita kayak gitu. Oke. Setuju? Oke, itu motivasi dari Bang Amar, apa pikirannya? FM. Amar Fudian Iya. FM. Jadi teman-teman bisa diikuti ya untuk motivasi ini. Jadi kita itu harus mempunyai prinsip dalam hidup untuk menentukan nasib. Nasib itu ada di tangan bro. Tangan. Mantap, Pak. Tapi satu lagi, Oke. sesuatu yang kita genggam, yang saya bilang tangan itu, misal ini ada garis, ini saya dapat dari guru saya. Ini adalah kayak semacam garis nasib kan? Orang bilang ini adalah garis nasib. Nah, kita genggam. Nah, inilah garis-garis yang kita genggam, yang bisa kita genggam ya. Tapi ada garis yang tidak tergenggam, ya kan? Inilah kekuasaan Tuhan. Yang mana meskipun kita genggam, ketika Tuhan tidak menghendaki, ya sudah, semua kembali kepada Tuhan. Tapi berapa persen? Meskipun tetap ada campur tangan Tuhan. Setiap kesuksesan kita ada doa di situ. Karena kita tadi kayak gini. Biasa kan orang banyak-banyaklah berdoa, gitu kan? Bukannya tidak baik, itu baik. Cuman apa? Presentasinya harusnya begini. Sedikit berdoa, banyak bekerja. Gitu loh. Karena ketika Anda berdoa satu kali, Tuhan sudah mendengar doa kita. Karena Tuhan Maha mendengar, ya kan? Tapi ketika kita cuma bekerja satu kali dan banyak berdoa, Tuhan Maha adil, bro. Dia akan lebih memilih orang yang lebih bekerja keras daripada orang yang bekerja biasa-biasa saja. Makanya kalau perbandingannya 10, doanya 1, usahanya 9. Nah, kayak gitu loh. Karena dari 9 itu, hukum rata-ratanya pasti ada yang gagal kan, beberapa. Dan sisanya berhasil. Dari doa itu mungkin bisa menghasilkan 3 keberhasilan misalnya. Tapi kalau cuma doa semua, ya Apa tindakan kita? Tindakan kita cuma satu doang, ketika satu gagal, Udah. kayak gitu. Jadi kembalikan di tangan kita tetap ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shadaqallahul Adzim. Amin. Apa lu? Enggak, Pak.